Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan diseminasi konsep numerasi ini untuk perbaikan pembelajaran numerasi kita ke depannya. Yang pertama, salat salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita merupakan salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD At-Thaibah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penyimbasan atau diseminasi ini kepada rekan-rekan guru SD At-Thaibah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan melakukan pengimbasan, pemahaman, dan penguatan konsep numerasi di jenjang SD pendidikan. Sebelumnya kita sudah membahas ini untuk memperbaiki rapor pendidikan kita. Cuman ini adalah pengimbasan yang saya ikuti selama 2 hari di SD Asofa kemarin. Ini berupa tagihan yang harus diselesaikan untuk ikut serta saya dalam kajian tersebut. Kita sebelum masuk ke slide, ini judulnya. Berikutnya, oke. Nah, sebelum masuk ke kegiatan kita, di sini ada yang namanya kegiatan pembuka atau seperti kesepakatan kelas. Jadi sewaktu saya mengikuti acara Fintech kemarin dengan teknologi kemarin, setiap memasuki materi, rata-rata pemateri atau narasumber itu memberikan kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini, tidak berkomunikasi menggunakan gawai selama sesi pelatihan kecuali dalam kondisi terdesak. Yang B meminta izin ketika hendak meninggalkan kelas selama sesi. Yang C menyimak pendapat rekan yang sedang berbicara. Dan yang D memberikan respon positif kepada rekan kelompok. Jadi supaya kegiatannya itu lancar dan juga menarik. Berikutnya lagi, ini langsung saja ya. Ini harapannya adalah setelah mengikuti pembekalan ini, Ibu dan Bapak dapat membantu melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing. Hari ini baru sempat dilakukan dengan agenda kita yang padat. Berikutnya, oke. Nah, ini mengapa kita perlu memahami konsep numerasi dengan tepat? Ada 3 dasar pemikirannya. Yang pertama, minimnya program numerasi, miskonsepsi mengenai numerasi, perubahan paradigma. Yang pertama, kita bahas dulu tentang minimnya program numerasi. Satuan pendidikan belum melaksanakan program numerasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Yang kedua, miskonsepsi mengenai numerasi. Program numerasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang numerasi. Kemudian perubahan paradigma. Paradigma di sini ialah kerangka berpikir kita diubah. Yang tadinya numerasi itu hanya matematika saja, ternyata tidak seperti itu. Penjelasan lebih lanjutnya akan ada di slide. Ini miskonsepsi numerasi. Peserta dapat memahami miskonsepsi tentang numerasi. Yang kedua, pengertian numerasi. Yang ketiga, contoh dan bukan contoh masalah numerasi. Yang keempat, domain numerasi framework AKM. Model numerasi abad 21. Slide berikutnya. Nah, di sini apa itu numerasi? Kemarin dengan Bu Deka mungkin sudah kita bahas secara singkat. Nah, kali ini kita coba membahasnya secara menyeluruh dan mendalam. Ada 2 di sini. Yang pertama, kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk mengenali, menafsirkan, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di situ ada irisannya nih. Kehidupan sehari-hari ada di sebelah sini, numerasinya ada di tengah, dan matematikanya ada di sebelah kanan. Ternyata saling bersinggungan.
Kemudian yang kedua, matematika yang berfokus pada aspek teori dan struktural formal. Numerasi lebih menekankan pada kemampuan berpikir kuantitatif dan logis dalam konteks nyata. Lanjut. Di sini kita akan memahami dua konsep literasi. Yang pertama literasi kuantitatif, yang kedua literasi matematika. Menurut Stein tahun 2001, literasi kuantitatif adalah kapasitas seseorang dalam menangani aspek secara kuantitatif secara efektif. Literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam merumuskan, menerapkan, menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena. Menurut OECD tahun 2017. Dari yang tadi, di sini ada 3 pengertian numerasi. Apa persamaan dari pengertian numerasi di bawah? Silahkan Bapak Ibu cari. Ada 3. Yang pertama menurut Gus, yang kedua menurut OECD tadi, terus yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3. Coba dicari apa saja itu yang sama. Kata-katanya. Silahkan dianalisis. Menurut Gus, numerasi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang berkaitan dengan penggunaan matematika di konteks non-matematika dan secara khusus bagaimana matematika digunakan di tempat kerja maupun masyarakat. Sementara menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, 2023, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi dan ide-ide matematika untuk terlibat dalam mengelola tuntutan matematika dari berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 nih kehidupan sehari-harinya. Nah yang ketiga apakah muncul lagi kita lihat? Numerasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya menemukan ada 3 nih kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini masyarakat, ini kehidupan sehari-hari, ini kehidupan sehari-hari. Ayo yang lain yang bisa menemukan 3 kesamaan. Matematika. Terus apa lagi? Ayo. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sedikit lagi. Dari 3 pendapat ini, hampir 1 lagi kita menemukan kesamaannya. Tadi Bu Lisa mengatakan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit lagi. Ayo yang bisa menyempurnakannya dari 3 pendapat ini. Pengetahuan matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 0,05. Ayo sedikit lagi. Kurang 0,05 lagi ayo. Apa ya? Kita lihat di slide berikutnya. Apa nih? Nah, nih yang di garis merah dan kuning, dan oranye, biru, itu kesamaannya. Yang pertama adalah numerasi adalah kemampuan atau keterampilan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, numerasi adalah kemampuan ataupun keterampilan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya untuk Bu Aisyah. Menurut Bu Aisyah, apakah numerasi ini hanya ada di pelajaran matematika? Tidak, karena kita sudah ada nih pengetahuannya ya kan? Pengertiannya sudah dapat nih menurut Gus, OECD, dan Kemdikbud bahwasannya numerasi adalah kemampuan keterampilan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Berarti udah fix ya Bapak Ibu pengertian numerasi. Selanjutnya langsung saja. Ini dari dua aktivitas kegiatan ini, yang mana menurut pengertian kita tadi, yang mana yang merupakan kegiatan numerasi? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 ini anaknya sedang mengerjakan tugas matematika, dan yang kedua ini dia sedang berbelanja. Mana yang merupakan kegiatan numerasi? Aktivitas numerasi yang mana? Bu Anggun, kalau menurut Bu Anggun yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Dua-duanya. Alasannya Bu Anggun? Yang pertama kan dia operasi hitungan di papan tulis. Yang kedua dia lagi berbelanja. Oke. Penggunaan dalam sehari-hari. Yang setuju gambar 1 merupakan aktivitas numerasi, silakan acungkan tangan. Yang setuju gambar kedua merupakan aktivitas numerasi, acungkan tangan. Nggak ada. Oh, Bu Eka dan Bu Meli. Yang setuju keduanya merupakan aktivitas numerasi, acungkan tangan. Kan udah pengertian tadi, udah 3 pengertian kita ambil dan sudah kita simpulkan sama-sama. Dari 2 gambar ini yang mana yang merupakan aktivitas numerasi? Dua atau 1 atau keduanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Dalam pengertian kita tadi, apa tadi? Keterampilan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Beli ciki. iya. Saat dia berbelanja, dia sudah menggunakan yang namanya keterampilan matematikanya. Harga mana ya yang lebih murah? Uang jajan dikasih mama segini. Cukup Nah, Iya, benar. Kalau di sini dia hanya memecahkan masalah dalam bentuk soal, belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Jadi orang dinas tadi maunya soal kita juga seperti itu. Jadi tidak tertumpu pada ini nih. 25 dikurang 4 tambah 5, enggak hanya itu, tapi sudah seperti ini. Dia sudah memecahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, kemarin kalau kami diminta gini, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, berikan contoh lain aktivitas numerasi yang dapat terjadi di kelas dan lingkungan sekolah. Tapi karena tagihan kita sudah 2 hari ini, jadi saya skip aja yang ini. Atau mau dikerjakan? Next. Aku sih. Yang mau tahu. Oke, ini yang tadi yang saya bilang tadi ya. Ini manakah masalah numerasi dan bukan masalah numerasi? Berikan alasannya. Jadi sudah saya kasih diskusinya kan di depan. Gambar 1 atau gambar 2? Ya. Dia memilih diskon mana nih? Yang paling murah yang pasti cari. Iya, di toko manakah Budi harus membeli sepatu Warrior tersebut agar ia memperoleh harga yang paling murah? Kalau yang soal kedua membeli apel, seorang pedagang apel mempromosikan dagangannya dengan kalimat promosi. Setiap pembelian 8 apel akan dapat tambahan 20% apel dari pembelian. Jika ayah memilih 16 apel, berapa apel yang ayah dapatkan? Gak jelas. Dapatkan apa? Nah, contoh yang kedua ini tadi juga sudah saya kasih. Ini obat batuk. Ini memang kalau dari sini sudah seperti ini. Ini kan udah numerasi nih Bu Santi ya sih. Tapi ketika ditanya tentang ini, fungsi etanol pada obat batuk tersebut adalah, sementara di sini tidak ada penjelasan tentang fungsi etanol. Jadi ini tidak termasuk numerasi. Yang ini. Bandingkan bagian grafik yang dinyatakan oleh tahun 1770 hingga 1950. Mengapa demikian? Oke. Berarti udah fix ya, sudah paham sama-sama apa itu numerasi, contoh soal numerasi. Berikutnya, kita main cepat aja nih. Belum boleh. Oke, saya ada 10 pertanyaan. Yuk, kita jawab sama-sama. Ibu jawab di kertas, kemudian Nggak boleh kertas dari dulu.
10 pertanyaan ini tinggal jawab benar atau salah. Oke? Buat angkanya ya. 1 benar disingkat B. 2 S disingkat salah gitu. Salah disingkat S, benar disingkat B. Yuk, siap? Ayo sediakan kertas dong, sediakan kertas yang ada boleh bagi sedikit aja nggak apa-apa. Bagi sedikit ya, Ti. Peminta. Oh ya, buku kamu. Ayo, kita mau mengukur nih sejauh mana kita paham tentang numerasi tadi. Itu juga ada banyak nih. Siapa yang ada tadi nih? Nih, bagi-bagi. sedekah. Ini benar. Pena ada juga. Pensil banyak di belakang Kumer. Pensil cuma. Ada pensil. Itu banyak. Boleh dong. Kalau Pak Bejo kan mana ada ropen. Wah, bukan ya? Aku mah gak sabit itu. Apa kamu fluid ya? Ya, oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Tulis nama ya, tulis nama, jawaban. Ayo. Tulis nama dan jawaban. Nomornya bikin juga. Iya, nomor 1 sampai 10. Jawabannya B atau S ya. B benar, S salah. Oke? Sudah? Oke, saya bacakan yang pertama. Bapak Ibu silahkan jawab B atau S. Numerasi itu hanya berkaitan dengan hitung-hitungan saja. Benar atau salah? Sekali lagi. Numerasi itu hanya berkaitan kayak dulu ya slide-nya. Kalau nggak nanti dapat isinya nanti. Pasti tahu lah. Apa hadiahnya? Si bungkus. Iya benar. Ya, saya ulangi lagi. Numerasi itu hanya berkaitan dengan hitung-hitungan saja. B atau S, benar atau salah? Lanjut, soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke. Numerasi sama dengan matematika. B atau S? Ulangi, numerasi sama dengan matematika. Ya, Pak, B, jawabannya kayak gini. iya, B atau S. Jawabannya B atau S ya? Cek bisa ada. Enggak. Ulang lagi ya. Numerasi sama dengan matematika. B atau S. Pertanyaan ketiga. Pernyataan ketiga, Mas. Pernyataan ketiga. Masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. Sekali lagi, masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. Sekali lagi, masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. B atau S. Terakhir, masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. B atau S. Next, pernyataan keempat. Pernyataan keempat. Di Indonesia, istilah numerasi memiliki makna yang hampir sama dengan literasi matematika. B atau S? Di Indonesia, istilah numerasi memiliki makna yang hampir sama dengan literasi matematika. Benar atau salah? Sekali lagi, di Indonesia, istilah numerasi memiliki makna yang hampir sama dengan literasi matematika. Mantap.
Pernyataan kelima. Pernyataan kelima. Semua soal numerasi pada AKM, sekali lagi, semua soal numerasi pada AKM, asesmen kompetensi minimum, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Sekali lagi, semua soal numerasi pada AKM mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Sekali lagi, semua soal numerasi pada AKM mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Oke. Pernyataan ke-6. Pernyataan ke-6. Bentuk soal numerasi adalah uraian saja. Bentuk soal numerasi adalah uraian saja. B atau S? Bentuk soal numerasi adalah uraian saja. B atau S? Pernyataan ke-6. 7. Wow, berarti konsentrasi. Pernyataan ke-7. Numerasi hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja. Numerasi hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja. Pernyataan ke-8. Pernyataan ke-8. Numerasi berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau salah? B atau S? Next. Pernyataan ke-9. Pembelajaran numerasi merupakan tanggung jawab guru matematika saja. Pembelajaran numerasi merupakan tanggung jawab guru matematika saja. Oke, pernyataan terakhir. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi, tidak harus dilakukan pada kelas numerasi. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi, tidak harus dilaksanakan pada kelas numerasi. Bukan. Bisa sendiri. No, periksanya ceng. Kelompok ini ke sini. Ih, kamu mau cari-cari jawabannya. Ini Kekawan aja Bu Ika sama Bu Ida. Oke, yuk. Sebelah. Nggak boleh curang ya. Boleh curang ya. Coret aja nanti dikit dari sini. Belakangnya lagi. Kalau itu wajar tuh berdua tuh. Cek tuh yang jantan tuh. Sama jantan tuh nanti jangan Risa. Betul semua nanti. Jangan buka pabit aja. Siapa sih tadi? Awak baca kencing. Oh, saya satu. Sama saya. Ini masih hidup terkenal. Ya, ini cek. Oke, mulai dari yang pertama ya. Oh, pantesan tak Ibu kontekannya? Iya, udah ada jawabannya di situ. Kalau kami kemarin kan pakai Google Drive link kan, jadi langsung kelihatan di situ. Memalukan. Oke, yang pertama, kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Numerasi itu hanya berkaitan dengan hitung-hitungan saja. Jawabannya adalah salah.
Iya betul. Ya. Yang kedua, numerasi sama dengan matematika. Tidak tepat. Tadi gua nasi bungkus ya. Salah. Pernyataan ketiga. S. Beba S. Iya betul lah tuh. Iya betul Pak. Oke. Masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. Betul. Oke. Tepat alias centang. Yang keempat, di Indonesia istilah numerasi memiliki makna yang hampir sama dengan matematika. Iya, benar. Tepat. Ada ya tapi. Ayo Pan. Pernyataan kelima, Jangan memalukan. semua soal numerasi pada AKM mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Jawabannya adalah Tidak tepat. tidak tepat alias. Salah. Kenapa? Kata dia, nih ada alasannya. Nih, pernyataan satu, bermain di taman. Sebelum menaiki perosotan, Amira ingin tahu berapa panjang perosotan tersebut. Setelah dilihat, ternyata panjang perosotan sama dengan ini ada 4 ban. Jadi nggak perlu berpikir yang tingkat tinggi, tinggal diletak aja sini 4 ban jawabannya. Jadi kita mengukur kemampuan, tidak hanya mengukur kemampuan tingkat tinggi, tapi tingkat terendah pun bisa. Oke, next pernyataan kelima. 6. Bentuk soal numerasi adalah uraian saja. Apakah tepat? Ya. Iya salah. Oh, Masya Allah, sombong ya. Lanjut. Pernyataan ke-7. Numerasi hanya digunakan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja. Oke. Pintar. Pernyataan ke-8. Numerasi berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Yang tadi benar ya, cetak. Pernyataan ke-9. Berarti bisa berikutnya orang yang berbeda nih, literasi, bukan set. Iya, langsung surat tugas, jangan dikasih tawaran. Pernyataan ke-9. Pembelajaran numerasi merupakan tanggung jawab guru matematika saja. Oke. Terakhir, untuk mengembangkan kemampuan numerasi ini tidak harus dilaksanakan pada kelas numerasi. Salah. Tepat. Apa sih? Dia kan maksudnya kan nggak harus di kelas numerasi, tapi di kelas lain. Benar sekali. Aku benar. Yang benar semua. Siapa? Kayak semua ya. Punya siapa dulu? Punya dia. Oh. Beci sendiri. Ya. Satu orang yang dapat 100, tepuk tangan dulu. Luar biasa kakak kedua. Yang salahnya lebih dari 3. Ada banyak. Ada di belakang. Terima. Lancar data. Aduh. Gagal pengimbasannya. Satu orang cuma. Aduh. Ya Allah. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Slide berikutnya ini pola pikir berkembang. Pola pikir bertumbuh dalam numerasi. Oke, ini pola pikir bertumbuh dalam numerasi. Apa saja? Masuk ke slide berikutnya. Nih. Seperti yang tadi saya katakan, ketika mereka narasumbernya masuk ke materi berikutnya, mereka selalu memberikan kesepakatan kelas. Nah, kita berharap Bapak Ibu juga yang masuk ke dalam kelas sebelum mulai pembelajaran melakukan hal yang seperti ini. Jadi ananda kita itu terbiasa.
Yang pertama, tidak membuka gawai selama kegiatan, meminta izin, berbicara bergantian, memohon rekan yang sedang menghormati rekan yang sedang berbicara, memberikan respon positif, menjaga ketertiban kelas. Ternyata di BIMTEK pun kita melakukan ini gitu. Jadi guru ya sebagai ini digugu dan ditiru. Saya harap nanti di kelas juga seperti itu ya Bapak Ibu, ketika memulai pembelajaran lakukan kesepakatan kelas. Jadi kita tidak repot menghadapi anak-anak kita. Next slide berikutnya. Ini di sini langsung saja ada 2 kompetensi yang diminta: memahami pola pikir bertumbuh dalam numerasi. Yang kedua, mampu mengembangkan pola pikir bertumbuh dalam numerasi siswa. Nah, kompetensi khususnya peserta BIMTEK memahami konsep pola pikir bertumbuh dalam numerasi. Peserta BIMTEK memahami karakteristik pola pikir bertumbuh dalam numerasi. Yang ketiga, peserta BIMTEK mampu mengembangkan pola pikir bertumbuh dalam numerasi siswa melalui berbagai strategi dan respon. Banyak nih sebenarnya, tapi saya langsung saja karena tagihan kita banyak. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapat materi tentang pemahaman dan penguatan konsep numerasi. Apa hal baru yang Bapak Ibu ketahui tentang numerasi berdasarkan materi tersebut? Tadi sudah kita bahas juga. Jadi langsung saja nih. Nah, nih. Tentunya Bapak Ibu pernah memberikan pembelajaran numerasi di dalam kelas. Di antara kasus berikut, mana yang paling menggambarkan respon peserta didik Bapak Ibu saat menghadapi pembelajaran atau tugas numerasi? Respon 1, aku tidak pintar numerasi, aku tidak akan pernah bisa memahaminya. Jadi kita temui ini kan Bapak Ibu, di respon pertama nih, nggak pintar hitung-hitungan, matematika, nggak pernah bisa, udah takut duluan ya. Sering kita temukan ini kan? Oke, respon kedua. Apa respon keduanya? Nah nih, wah soal numerasi memang sulit, tetapi aku bisa mengerjakannya karena menantang. Ini jarang sekali. Di antara 25 anak kita, iya benar, langka ini. Kebanyakan responnya ada di respon 1. Nah, Ada respon 1 lagi. ada lagi? Males dia ngerjakan dia aja. Nggak ada respon sama sekali ya. Jadi kita diminta untuk menumbuhkan respon yang kedua. Wah, soal numerasi memang sulit, tapi aku bisa mengerjakannya karena menantang. Iya. Nah, ini kan ada pertanyaannya lagi. Di antara kedua respon tersebut, manakah respon yang seharusnya dimiliki siswa kita? Yang kedua, tapi kenyataannya Jauh di luar. iya. Nah, ini respon 1, respon 2. Respon 1. Nah, mana sih pola pikir bertumbuh? Nah, di sini. Respon 1 itu fixed mindset, pola pikirnya tetap. Respon 2, growth mindset, pola pikirnya bertumbuh. Dia tahu menghadapi kesulitan, tapi bertumbuh. Saya yakin saya bisa karena menantang. Jadi kita diminta untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh ini. Oke, selanjutnya. Sebenarnya ini ada pretestnya Bapak Ibu, cuman linknya sudah ditutup. Di sini pun nggak bisa mulai ya. Nah, nanti dari Bapak Ibu mengerjakan angket pola pikir numerasi, kita bisa diukur kita ada di jenjang yang mana. Ini skor angket saya kemarin. Nah, di sini nih, kalau skor angket dari angket yang kita jawab tadi, jawabannya itu di sini 8, 12. Kalau saya tidak salah tadi ada 10. 10 itu dari total itu kalau dia mendapatkan nilai 16 berarti gurunya masih memiliki fixed mindset. Sementara kalau gurunya sudah dari 21 sampai 32 sudah memiliki growth mindset. Di antara 290 guru yang ikut kemarin ya cuman ada 15 guru yang di sini. Yang di sini nih, yang sudah memiliki pola pikir master. Iya, rata-rata yang ikut itu nih di sini.
Santi di situ ada Iya nih. kan ada tuh satu. Nah, menurut narasumbernya yang bahaya itu di sini, di tengah-tengah, nggak bisa diukur. Jadi dia mau ke sini nanggung, mau ke sini juga nanggung. Jadi dia di tengah-tengah. Iya. Dia balance. Jadi sebentar dia tetap, sebentar dia tumbuh, terus balik lagi gitu. Sesuai mood. Jadi diharapkan kita sebagai tenaga Kalau Buru-buru. memiliki growth mindset. Pas lagi nonton dengan ini kita memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, ini di sini. Mari kita cek bersama jawaban Bapak Ibu. Oh, nggak bisa soalnya karena linknya sudah ditutup. Nah, ini tadi 8 sampai 14. Sepertinya Anda masih memiliki pola pikir dalam numerasi yang belum berkembang. Mungkin Anda seringkali terlalu keras pada diri Anda sendiri. Jadi wanita tangguh kok aku. Iya, soalnya itu kayak soal psikologi, psikotes. kejiwaannya. Iya. Kena mentalnya. Jadi kalau skornya 8 sampai 14 ya inilah dia. Sering merasa sendiri dan tidak mendapatkan dukungan dari siapapun untuk mengatasi masalah Anda dan mencapai hal Sendiri. Berat didukung terus. Masuk banget gitu. Terus di bawahnya, saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk memulai langkah itu. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan pelatihan tentang pola pikir bertumbuh dan numerasi ini. Tetap semangat. Semangat. Jadi semangatin. Iya. Nah, kalau poinnya dapat 15 sampai 20, Anda sudah mulai memiliki pola pikir dalam numerasi yang berkembang. Namun sepertinya Anda memiliki beberapa kesulitan yang mungkin berasal dari pengalaman masa. Belum move on ya. Iya. Jadi, Itu tawa ini ikut. oke. Ini yang paling banyak nih, 21 sampai 26. Anda sudah memiliki pola pikir dalam numerasi berkembang dengan sedikit penguatan di beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang harus Satu dilakukan. titik ini nih. Iya. Iya. Ada beberapa hal. Ya itu tadi lah, Anda akan dapat berkembang dengan sangat cepat untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengajar topik-topik terkait numerasi dan kehidupan sehari-hari. Nah ini yang saya katakan tadi, dia sudah jadi pola, jadi master. Anda adalah master pola pikir dalam numerasi berkembang. Selamat, saat ini mungkin Anda sudah mencapai kesuksesan yang Anda harapkan sebagai guru di sekolah dasar. Dan semua itu berkat upaya keras Anda, kerja keras Anda sendiri. Selamat. Jadi di antara 290 hanya 15 yang punya master pola pikir. Yang lainnya masih galau-galau. Iya. Di poin ini 21 dan 26 ini, 21 sampai 26. Oke. Untuk memahami lebih dalam tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, mari kita pelajari bagian penguatan konsep berpikir ini. Oke. Di sini apa itu mindset atau pola pikir? Ini bisa di-searching ya. Langsung saya kasih ini aja kesimpulannya. Ini. Di sini perbedaan pola pikir bertumbuh dengan pola pikir tetap. Pola pikir bertumbuh menghadapi, menikmati. Dalam menghadapi tantangan, pola pikir bertumbuh itu orangnya menghadapi dan menikmati. Sementara orang yang berpikir pola pikir tetap menghindar, mencari zona nyaman. Saya udah di sini nggak mau lagi tuh. Aku tuh itu tuh. Menghindar, nggak mau gitu. Kami memilih menjalani. Ya, jadi kita diminta sebagai guru ada di sini. Jangan di pola pikir tetap, tapi sudah mulai mengembangkan pola pikir bertumbuh. Dalam menghadapi hambatan, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh bertahan bagian dari usaha dan mencari solusi. Sementara orang yang berpikir dengan pola pikir tetap menyerah, tidak termotivasi. Iya, mau pilih yang mana? Semua Tuhan. Jangan terakhir. Nah, yang ketiga dalam berupaya orang pola pikir bertumbuh, lakukan jalan menuju kesuksesan. Sementara pola pikir tetap pesimis, tidak mau mencoba,
Jadi tidak mau seperti itu ya. Kita harus optimis. Bisa. Iya benar. Nah, respon pada kritik. Nah, ini nih. Respon pada kritik. Kalau orang pola pikir bertumbuh, dia mau menerima sebagai bahan evaluasi. Jadi sebagai bahan memperbaiki diri. Sementara orang yang pola pikirnya tetap mengabaikan, sih nggak penting, Males. atau menutup mata dan telinga. Maju. Ada kalau dipikir ada orang kayak gitu kan. Yuk, kalau dikritik Itu kan maju. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, menurut Oke, lanjut. Memandang keberhasilan orang lain. Nah ini nih, mau ngajurin nih, yang mana? betul. Kalau pola pikir bertumbuh, dia orang yang lihat orang yang berhasil, dia Orang tahu tuh. terinspirasi, termotivasi dan pelajaran untuk masa depan. menang yo. Sementara pola pikir tetap merasa terancam dengan kesuksesan. Oh mati lah deh katanya. Mana suaranya? Lagi jadi fokus. Fokusnya di bapak kita itu. Iya. Jadi kalau kita tahu antara keberhasilan orang itu bagaimana? Masalahnya rekamannya Ya, mulai. Ini yang mana nih kalau Pak Pep? Menyerah tidak termotivasi atau pesimis tidak mau mencoba? dia nggak Mengabaikan menutup mata. Oh, artinya ya terserah. bodo amat. Di mana sampainya saja lah. Jalani. Oke, jadi kita bisa ya Bapak Ibu menumbuhkan pola pikir bertumbuh agar kita menjadi responsif. jadi melihat keberhasilan itu senang. Iya, ini Dia inspirasi, tumbuh pola pikir. motivasi dan pelajaran untuk masa depan. Jangan yang seperti ini terancam dengan kesuksesan. Susu hati. Iri. Udah lanjut. Oke, apa lagi? Membangun pola pikir bertumbuh dalam numerasi siswa. Sebagai guru, bagaimana cara membangun pola pikir bertumbuh dalam numerasi siswa? Tadi minta ini. Tentunya hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pola pikir Bapak Ibu sebagai guru yang juga harus memiliki pola pikir bertumbuh numerasi. Jadi kita dulu sebagai gurunya harus memiliki pola pikir bertumbuh alias PPB ini. Jangan biarkan anak kita menjadi PPT, pola pikir tetap. Bapak Ibu, mari eksplorasi cara membangun pola pikir bertumbuh dalam numerasi siswa dengan mendiskusikan kasus-kasus berikut ini. Satu kasus saja ya, karena udah 11.20. Salah satu siswa di kelas Bapak Ibu mencoba untuk menjadi tim lompat jauh pada pekan olahraga siswa, yang mana dia membutuhkan lompatan rata-rata 2,2 meter. Guru olahraga mengatakan dia akan melihat pada lompatan terbaik siswa tersebut setiap hari dalam seminggu dan rata-rata. Oke, ini adalah 5 lompatan yang dicatat siswa minggu itu. Hari Senin 2,2, Selasa 2,2, Rabu 2,3, Kamis 2,4, Jumat menurun 1,6. Jika Bapak Ibu jadi guru untuk siswa di atas, apa yang akan dilakukan? Pape. Ya Bapak, di antara dari hari Senin sampai Jumat, ternyata di hari Jumat 1,6. Karena kondisi fisik makin lama makin menurun. Semakin Jadi stabilitasnya dijaga. Mantap. Jadi apa yang harus dilakukan? Iya, apa yang Pak lakukan? Itu nama dari sini ke sini kan stabil ya tuh. Ya. Dari Rabu dia mikir untuk naik jadi satu level. Dari Kamis naik satu level lagi. Untuk apanya dia ini kan suhu badannya pernah terasa gitu ya. Kolindon badannya itu. Linda guys, ini mantap. Untuk itu Apa yang dilakukan? Supaya standarnya jangan sampai apa yang sebagai Pak gimana ngeliat siswa kita yang tadinya naik bagus tiba-tiba turun? apa upaya Pak? Apa
apa sih yang Pak Fit lakukan untuk itu? Menghadapi dia ini bagaimana? Ditengok dulu apa ya? Di rumah bagaimana? Oh, mantap. Observasi dulu. Observasinya di rumah bagaimana? Apakah perhatian orang tua cukup? Terus dari pihak sekolahnya ada sedikit membantu untuk kondisi fisiknya, hasil puding, pastinya kan? Oke. Ya itu. Tepuk tangan untuk Pak Fitra. Yang pertama kata Pak Fit adalah dicari tahu dulu apa sih penyebabnya, gitu kan. Setelah itu lakukan sounding dengan sekolah. Oh ternyata ini loh yang sedang dihadapi murid kita. Butuh ini. Oke. Mudah bahasa Pak Fit. Setelah ini akhirnya bahasa Dari dulu. baru kalau bagi ya seperti ini nanti. Oke. Berikutnya. Ya habis dah. Tadi ada guru memperkaya apa? Mau mulai yang itu. Oke. Guru memperkaya kayak duit. Mana tadi ya? Ini dia. Kan kayak kaya. Kalau mau kaya itu berdagang kan? Iya. Jangan jadi guru. Nah, mana tadi kasus ya? Ini nggak mau dia. Laptopnya siap luar ya, guys. Oke, mau dia lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini. Apa dia ini? Iya, nggak mau lagi dia. Kan biru. Oke. Guru memperkaya kesempatan dan stimulus positif tentang numerasi kepada siswa. Jadi kalau ada contohnya nih nilai anak jelek, jangan tiba-tiba kamu masuk belajar ini, ditanya dulu apa penyebabnya seperti itu. Jadi jangan menyalahkan dulu, intinya seperti itu. Oke. Ini ada kalau numerasi kan simbolnya L. Nah, kalau yang numerasi GNN mahir numerasi majukan negeri. Ya, kita buat ya terakhir ya. Mahir numerasi majukan negeri. Gini nak. Boleh ke kiri, boleh ke atas. Boleh ke kiri, boleh ke atas. Boleh ke kanan dulu, boleh ke kiri dulu. PS loh. Iya. GNN. GNN mahir numerasi majukan negeri. Mahir numerasi majukan negeri. Oke, kita tutup nanti dengan kayak gitu ya. Oke, dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Ada konsep tentang numerasi tadi. Bisa diulang lagi Bu Nur? Numerasi tadi apa Bu Nur? Sebelum saya tutup, ini bagian dari refleksi kita sama-sama. Numerasi adalah kemampuan penggunaan Matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sama-sama. Apa tadi Bapak Ibu numerasi? Kemampuan, keterampilan, matematika, penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan tuh ya panjang. Iya. Kalau pola pikir bertumbuh, ya jelas respon yang positif. Kalau pola pikir tetap,
berkembang. Dia tidak mau berkembang, dia pasrah gitu ya. Baiklah, saya harap semuanya berkenan untuk menularkannya kepada anak-anak kita. Demikian saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. GNN Akhir generasi. maju, GNN mahir numerasi majukan negeri. Sekali